inovasinya itu. Ada 2 inovasi yang kemudian kami sampaikan, kami siapkan betul mulai dari awal, di tahun awal itu. Yang pertama karena memang sudah ada beberapa tema, terutama adalah tema kemiskinan. Ya alhamdulillah Kota Blitar ini setiap tahun, meskipun tidak sakit ini, setiap tahun kemiskinannya turun. Meskipun sekarang, baterainya habis kan? Nanti kalau mohon izin, nanti misalnya putus-putus mohon diinterupsi. Mohon izin. Jadi kemudian kami merencanakan bekerja sama, ya akhirnya kolaborasi lagi dengan cara kemiskinan itu kami buat aplikasi namanya Blitar Sejahtera. Siapa yang leadingnya? Leading pembuatan aplikasinya adalah Kepala Dinas Kominfotik. Nah, oleh karena itu nanti kalau mau lihat isinya seperti apa, kemudian data-datanya seperti apa, silakan nanti ada Kepala Dinas Kominfotik. Ya, enak, pokoknya saya hanya bagi bola saja. Yang kami kerjakan untuk menyusun ini, lanjut. Nah, ini penting ini pengarahnya Pak Sekretaris Daerah. Pokoknya diarahkan Bapak Sekda, izin arahkan aja semuanya. Itu. Kemudian pura-pura koordinatornya itu kepala Bapeda, gitu. Koordinator itu kan hanya minta-minta saja, gitu. Mengkoordinir yang ada. Kemudian penanggung jawab aplikasinya Diskominfotik, supporting unitnya semua OPD. Yang pertama kami lakukan adalah penyiapan aplikasi. Kami sampaikan kepada Kepala Dinas Kominfotik apa yang kami inginkan. Datanya seperti apa, kemudian nanti prosesnya seperti apa. Karena ya semua kepala OPD tahu pada proses evaluasi sakit, sehingga kemudian apa saja yang dibutuhkan itu Kepala Dinas Kominfotik juga langsung paham tentang aplikasi yang harus disiapkan. Kemudian yang kedua, ketika aplikasi itu sudah mulai kelihatan terontong-terontong begitu, kami menyiapkan database-nya. Kami memperoleh ada database-nya itu ada Rexosec, ada P3KE dan DTKS. Kemudian di tahun 2024 itu kami membuat SK untuk miskin ekstrim. Jadi by name, by address dengan dasarnya Rexosec, P3KI, dan DTKS. Rexosec P3KI ini kan di Bapeda, DTKS ini di Dinas Sosial. Nah ini kami masukkan, kami sampaikan data ini kepada Kepala Dinas Kominfotik untuk diolah menjadi satu. Jadi disesuaikan. Lalu Kadis Kominfotik ini bekerja sama dengan Kadis Capil untuk kemudian NIK-nya itu kemudian dicek gitu. Jadi masuk di dalamnya juga Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Lalu kami minta kami sepil kepada Pak Sekda, kemudian Pak Sekda menyampaikan permohonan kepada Pak Wali untuk memerintahkan semua OPD memanfaatkan database yang ada di Blitar Sejahtera itu. Jadi misalnya Kadinsos yang mau membagikan Rastrada itu harus menggunakan database, minimal adalah warga miskin. Atau database yang sudah ada itu dari desil 1 sampai dengan desil 5, misalnya gitu. Tetapi kalau untuk kegiatan yang dari APBN, ya sudah nurut APBN. Tapi kegiatan yang berasal atau anggarannya dari APBD, database-nya harus dari Blitar Sejahtera ini. Nah ini kesepakatannya, sehingga semua kepala OPD harus memanfaatkan itu. Yang kemudian dikuatkan, kami meminta untuk semua kegiatan yang berkaitan dengan kemiskinan, yang berkaitan dengan inflasi, yang berkaitan dengan P3DN, kemudian stunting,
ini harus dimasukkan di aplikasi ini. Akhirnya ya lumayan, Kadiskominfotik ya agak pusing ya, biar saja. Kan yang pusing Kadiskominfotik dengan teman-temannya. Jadi memasukkan ini, kemudian sekaligus setiap bulan, paling tidak setiap ada proses perubahan, itu harus updating progres kegiatan dan hasil kegiatannya di aplikasi ini. Dan ada di bawah ini kalau terbaca itu catatannya. Jadi aplikasi ini harus menunjukkan data hasil. Misalnya berapa kakak yang mendapat bantuan RTLH, rumah tidak layak huni. Berapa kakak yang mendapatkan bantuan Rastrada. Berapa orang yang mendapatkan pelatihan, peningkatan keterampilan. Berapa orang yang menerima sebagai penerima manfaat atau kakak sebagai penerima manfaat dari IPAL komunal. Dan sebagainya, dan sebagainya. Semua OPD yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan stunting, kemiskinan, reformasi birokrasi, kemudian inflasi, ini harus bisa terbaca dari ini. Dan kemudian pada tahun 2024 itu kami sampaikan betul bahwa apa yang kami lakukan bisa dibaca hasilnya dari ini. Lalu kemudian Menpan RB ngecek, ayo Pak Kadiskominfotik silakan dibuka. Tolong dibukakan yang Rastrada siapa saja yang beroleh, berapa jumlahnya. Kadiskominfotik dengan cepat memperlihatkan, oh yang memperoleh Rastrada itu sekian ribu kakak. Pada waktu itu kurang lebih 9.000 kakak. Ada enggak datanya by name by address? Ada, siap ini. Dibukakan semua apa enggak? Oh enggak usah, ada contoh saja gitu. Karena kalau dibuka semua ya enggak selesai sehari. Kemudian sama, yang lainnya juga dicek itu oleh Menpan RB terhadap aplikasi ini. Kemudian baru yakinlah bahwa oh aplikasinya sudah jalan. Lalu inovasi yang kedua yang bisa kami lakukan adalah, lanjut.